Solat adalah momen paling sakral antara kita dan Allah. Kamu sudah rajin solat, tapi bisa jadi masih ada 1 dari 6 kesalahan ini yang tanpa sadar kamu lakukan. Solat itu tiang agama. Tapi Rasulullah juga pernah mengingatkan, berapa banyak orang yang solat tapi tak mendapat apa-apa kecuali lelah. Halo semuanya, selamat datang di channel Modern Din. Hari ini, kita akan bahas 6 larangan dalam solat yang bukan cuma merusak kekhusyukan, tapi bisa mengurangi pahala besar yang kita kejar. Tentunya kita nggak mau dong sudah solat tapi pahala kita berkurang. Sebelum lanjut, klik like dan subscribe-nya, agar channel ini berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama tentang agama kita ini. Pernah nggak pas solat, mata tiba-tiba lihat ke atas langit-langit masjid? Nabi bersabda, hendaklah orang-orang yang suka menengadah ke langit dalam solat itu berhenti, atau penglihatannya akan direnggut. H.R. Bukhari. Maksud dari penglihatan akan direnggut di sini adalah mata. Kita akan dibutakan oleh Allah. Kenapa ini dilarang? Karena solat adalah tunduk dan mata kita harus ikut merunduk mengikuti arah hati. Maka dari itu hendaklah kita melaksanakan solat dalam keadaan takut kepada Allah, sehingga kita bisa fokus beribadah kepadanya. Kita tahu fokus dalam solat itu susah, tapi menoleh ke kiri atau kanan, apalagi tanpa alasan, itu termasuk perbuatan yang dibenci. Ibnu Qayyim bilang, hati yang menoleh akan menyeret pandangan ikut pergi dari Allah. Kalau ada gangguan, tutup mata sebentar. Tapi jangan biarkan kepala ikut sibuk sendiri. Nabi bersabda, menoleh dalam solat adalah curian yang dicuri oleh setan dari solat seorang hamba. H.R. Bukhari. Bayangkan, kamu sedang berdialog dengan Allah, tapi kamu malah terganggu oleh hal duniawi. Apa itu pantas? Solat adalah pertemuan seorang hamba dengan penciptanya. Seorang bos saja kalau sedang berdialog kepada karyawan dan karyawan tersebut menoleh, pasti bos tersebut akan sangat merasa tidak dihargai dan marah. Apalagi ini kita sedang berdialog kepada sang pencipta. Ada baiknya, jika ada gangguan saat sedang solat kita, harus tetap khusyuk dalam melaksanakannya. Kesalahan ini sering banget kejadian, apalagi saat salat subuh. Tapi Nabi bersabda, menguap itu dari setan. Jika kamu menguap, tahan semampumu. H.R. Muslim. Kalau kamu bisa menahan, maka kamu sedang menutup celah syaitan masuk ke dalam salatmu. Kenapa? Karena menguap adalah tanda kemalasan, dan setan mencintai kemalasan. Bayangin ketika kita sedang berdialog dengan Allah, kita tiba-tiba menguap. Nggak sopan banget kita kepada Allah. Ketika kita sedang solat dan menguap, ada baiknya kita tahan semampu kita, karena menguap adalah gangguan kekhusyukan solat kita. Dari 3 ini, mana yang paling sering kamu lakukan? Tulis di komentar ya. Pernah lihat orang solat, lalu meludah begitu saja ke kanan? Dalam hadis syahih, Nabi bersabda, jangan meludah ke arah kiblat atau ke kananmu, karena di sana ada malaikat. Kalau benar-benar harus, Rasul ajarkan untuk meludah ke kiri bawah, atau gunakan sapu tangan, karena di kiri ada setan yang sedang mengganggu kita. Ini bisa kita lakukan juga ketika kita menguap, atau banyak pikiran ketika sedang solat. Kadang kita lihat orang yang sujud tapi sikunya dibentangkan ke lantai. Padahal Nabi perintahkan, sujudlah seperti sujudnya laki-laki, dan jangan membentangkan lengan seperti anjing. Ini bukan cuma soal bentuk, tapi mencerminkan ketawaduan, kerendahan hati. Jangan anggap remeh. Ulama mengatakan posisi sujud yang benar menunjukkan kehormatan dan kekhusyukan. Jadi ada baiknya kita melakukan sujud dalam keadaan benar. Karena posisi sujud adalah posisi menggambarkan seorang hamba tunduk kepada sang penciptanya. Inilah kesalahan paling umum dan paling berat. Rasulullah bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam khawatir Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? H.R. Bukhari dan Muslim. Solat berjamaah itu ibadah kolektif, tunduk pada aturan. Imam dulu, baru kita. Mendahului imam sama saja mendahului tuntunan Rasul. Ini bukan cuma kesalahan, tapi bentuk kesombongan. Ada baiknya kita menjaga solat kita agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Setiap gerakan dalam solat punya makna, dan solat itu bukan hanya gerakan, tapi bentuk cinta. Dan cinta itu butuh adab. Kalau kita jaga adab, maka bukan cuma pahala yang besar, tapi juga rasa dekat dengan Allah. Solat itu hadiah dari langit. Kalau kita asal-asalan, pantaskah kita mengeluh kalau solat terasa hampa? Jadi sekarang cek solatmu. Adakah dari 6 hal ini yang masih kamu lakukan? Jangan biarkan 6 hal kecil ini mencuri ketenangan solatmu. Tulis di komentar.
Mana poin yang paling sering kamu temui di sekitarmu? Like kalau kamu dapat pelajaran, subscribe untuk konten Islam harian yang menenangkan. Bagikan ke temanmu yang mungkin tanpa sadar masih melakukannya.